Halo Sehat, info kesehatan berbasis ilmiah dari hasil riset, review tim medis, dan juga dokter. Jangan lupa subscribe. Berkeringat merupakan suatu yang baik sebenarnya karena racun dari dalam tubuh juga dapat dikeluarkan melalui keringat. Namun bila keringat keluar secara berlebihan, maka ini akan membuat seseorang merasa tak nyaman. Kondisi di mana keringat keluar berlebihan dinamakan juga sebagai hiperhidrosis, khususnya bila keringat terus-menerus keluar banyak di bagian telapak kaki, telapak tangan, serta ketiak. Meski memang bukan tergolong kondisi yang cukup serius, Anda perlu tahu bahwa hal ini adalah kondisi yang tak akan nyaman bagi Anda ketika beraktivitas dan bertemu dengan banyak orang. Keringat berlebih atau hiperhidrosis dapat muncul karena beberapa hal, diantaranya 1. Kegemukan. Seseorang yang mengalami kegemukan maka akan memiliki kadar lemak berlebih di dalam tubuhnya yang akan mempengaruhi kelenjar keringat untuk lebih aktif mengeluarkan butiran keringat. Penumpukan lemak di dalam tubuh memungkinkan tubuh mudah berkeringat karena suhu tubuh juga mudah meningkat. Tak heran jika keringat berlebih sering dialami oleh orang-orang yang menderita gejala obesitas. 2. Diabetes. Ketika kadar gula darah meningkat dan menjadi penyakit diabetes, maka jumlah gula yang melimpah di dalam darah justru mengganggu kinerja kelenjar keringat untuk lebih aktif memproduksi keringat. 3. Gangguan kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid merupakan kelenjar yang letaknya di bagian depan bawah leher yang bertanggung jawab memproduksi hormon tiroid yang dikeluarkan dari dalam darah untuk kemudian disebarkan ke seluruh tubuh. Ketika kelenjar tiroid mengalami infeksi dan peradangan akibat serangan virus, maka akan menyebabkan kelenjar menjadi aktif dan memproduksi keringat berlebih. 4. Infeksi tuberkulosis. Infeksi bakteri penyakit TBC dapat menyebar ke bagian kelenjar tiroid dan menimbulkan peradangan. Akibatnya dapat mengacaukan fungsi kelenjar tersebut sehingga kehilangan kemampuannya dalam mengontrol keringat berlebih. 5. Genetik. Kelenjar keringat yang aktif dapat dimiliki sejak lahir secara genetik. Untuk mengendalikan keringat yang keluar secara berlebihan, biasanya dokter akan menganjurkan untuk menggunakan obat antiperspiran secara rutin sesuai aturan yang diberlakukan. 6. Kehamilan. Pada ibu hamil, peristiwa keluarnya keringat berlebihan adalah hal yang biasa. Kehamilan menyebabkan perubahan hormon dan perubahan perilaku secara psikologis yang menjadi kelenjar keringat menjadi lebih aktif. Namun setelah masa bersalin usai, biasanya kelenjar keringat akan normal kembali. 7. Gangguan psikologis atau stres. Stres dan depresi akan menghasilkan perasaan-perasaan mental yang buruk yang dapat mengganggu kelancaran kelenjar keringat. Stres dan depresi dapat menciptakan perilaku di luar perilaku yang sebenarnya. Misalnya menjadi panik, kebingungan, mudah marah, kecemasan berlarut-larut, terserang insomnia, dan sebagainya. Mental yang melemah akan melemahkan pula otot, saraf, dan pembuluh darah yang ada di bagian kelenjar tiroid. Akibatnya, tubuh tak lagi mampu mengontrol keringat yang akan keluar. Keluarnya keringat secara berlebihan seringkali muncul ketika seseorang sedang dalam kondisi yang terdesak dan tertekan. 8. Menopause. Menopause adalah peristiwa alami yang akan dialami semua wanita yang telah berhenti siklus haidnya yang muncul bukan karena penggunaan alat kontrasepsi. Berusia di atas 40 tahun dan perubahan hormon tertentu. Kondisi itulah yang menyebabkan kelenjar keringat lebih aktif dan memproduksi keringat. Keringat paling sering muncul adalah pada malam hari dan bahkan bisa muncul pada saat cuaca sedang dingin. Salah satu penyebab tangan selalu basah adalah siklus haid yang tidak lagi aktif pada wanita yang berusia 45 tahun ke atas. 9. Alkohol. Minum minuman beralkohol secara berlebihan dan jangka panjang beresiko mencederai kelenjar tiroid dan merusak jaringan otot. Ketika kelenjar tiroid mengalami peradangan, maka kemampuannya dalam mengontrol keringat menjadi terganggu. Akibatnya, keringat berlebih tidak dapat dihindari. Alkohol dapat memicu munculnya kelainan jaringan otak, di mana kelainan tersebut juga bisa merangsang kelenjar tiroid untuk lebih aktif dalam memproduksi keringat. 10. Parkinson. Parkinson adalah penyakit yang disebabkan adanya perubahan dan kelainan sel-sel saraf yang berlangsung secara bertahap pada bagian otak tengah yang bertanggung jawab mengatur pergerakan otot dan saraf-saraf di seluruh tubuh. Ketika sel saraf rusak, maka tubuh akan mengalami kelainan otot, kelemahan koordinasi tubuh, gemetaran yang disebabkan jumlah dopamin dalam otak semakin menurun dan menyebabkan kelenjar keringat lebih aktif memproduksi keringat berlebih. 11. Kanker tiroid. Kanker tiroid adalah pertumbuhan sel abnormal yang menyerang kelenjar tiroid sehingga menyebabkan kanker berkembang. Kondisi ini menyebabkan tiroid mengalami pembengkakan, gangguan kelenjar getah bening di leher dan menyebabkan tiroid aktif dalam memproduksi keringat berlebih. 12. Gangguan jantung. Ketika jantung mengalami masalah seperti gagal jantung, jantung bengkak,
Jantung koroner atau penyakit lainnya yang masih berkaitan dengan jantung dapat mempengaruhi fungsi kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid memiliki hormon tiroid yang berfungsi mengontrol bagaimana organ tubuh termasuk jantung menggunakan dan menyimpan hormon tersebut agar dapat menjadi energi. Hormon inilah yang dapat membantu organ jantung mengatur suhu tubuh agar tetap stabil. Jika kondisi jantung bermasalah, maka suhu tubuh akan meningkat. Kondisi inilah yang menyebabkan mengapa keringat berlebih terjadi terus-menerus. 13. Virus HIV/AIDS. Virus HIV/AIDS menyerang kekebalan tubuh manusia sehingga merusak jaringan darah dan organ lain, termasuk dapat melemahkan fungsi tiroid. Virus HIV/AIDS dapat menyebar cepat ke daerah kelenjar tiroid dan menyebabkan kelenjar tiroid tidak mampu lagi mengendalikan cairan tubuh dalam bentuk keringat dengan jumlah yang wajar. Infeksi virus yang menyerang kelenjar tiroid menyebabkan keringat akan terus keluar melalui pori-pori kulit dalam jumlah yang berlebihan. Keringat berlebihan pada penderita HIV/AIDS adalah salah satu indikasi bahwa kelenjar keringat sedang mendapat serangan virus. 14. Gula darah rendah. Ketika tubuh mengalami kadar gula yang rendah secara terus-menerus, maka akan menyebabkan suhu tubuh tidak stabil yang akibatnya mengacaukan fungsi kelenjar keringat. Kelenjar keringat akan aktif memproduksi keringat berlebih sebagai respon bahwa jumlah gula dalam darah tidak memadai. 15. Infeksi paru-paru. Gejala infeksi pada organ paru selalu berkaitan dengan keluarnya keringat yang terus-menerus. Kondisi ini diakibatkan karena infeksi mempengaruhi suhu tubuh, fungsi kelenjar keringat, dan keseimbangan tubuh secara bertahap. Keringat berlebih adalah sebuah respon alami dari kelenjar tubuh yang mengalami ketidakstabilan akibat infeksi paru, di mana infeksi tersebut bisa menjalar ke bagian kelenjar tiroid dan kelenjar getah bening leher. Solusi terbaik untuk mengatasi keringat berlebih dengan penanganan secara umum dan tradisional. Penanganan secara umum yaitu dengan cara menggunakan obat yang diformulasikan untuk mengatasi keringat berlebih yaitu antiperspiran, memakai pakaian sepatu penutup kepala atau celana panjang yang berbahan kain katun halus yang dapat menyerap keringat, melakukan tindakan operasi pada jaringan saraf dada yang menjadi penyebab keringat berlebih. Penanganan secara tradisional yaitu dengan menggunakan bahan-bahan alami tradisional yaitu tawas, kapur sirih dan jeruk nipis, bunga melati yang dicampur dengan air, kunyit yang diparut dan diambil airnya, konsumsi daun beluntas dan kemangi, konsumsi jus tomat, kiwi, dan anggur, air teh hitam tanpa gula. Dengan perawatan yang sesuai, hiperhidrosis dapat dikendalikan dan kualitas hidup pun akan meningkat. Demikian pembahasan kali ini. Jika ada yang ingin disampaikan, bisa tulis di kolom komentar. Info yang kami berikan telah melalui validitas informasi kesehatan yang aktual dengan pendekatan ilmiah, direview tenaga ahli dan dokter. Jangan sampai Anda melewatkan info kesehatan yang krusial dan mungkin dapat menyelamatkan keluarga dan teman kita. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info dari Halo Sehat.